Izin memperkenalkan diri, nama saya Andreas Arya Rasinaga dari kelas AK 613. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan take video untuk pelaksanakan ujian akhir semester untuk mata kuliah metode penelitian dari kuliah Universitas Siber Asia, jurusan S1 Akuntansi. Jadi sebelum kita masuk ke videonya, kita harus lihat juga instruksi pengerjaan ujian akhir semesternya bagaimana. Nah, jadi arahan untuk pengerjaan soal UASnya, yang pertama, UAS dalam bentuk presentasi latihan proposal tugas akhir, bab 1 sampai 3. Ujian akhir semester ini berbasis output outcome based, berdasarkan tugas semester yang sudah dikerjakan, buatlah video yang mempresentasikan hasil tersebut. Nah, untuk tugas semesternya itu sendiri, itu adalah pelaksanaan take video juga ya, membuat video presentasi dari makalah yang menjadi pengambilan nilai UTS kemarin. Nah, di UTS kemarin makalahnya itu arahannya adalah membuat suatu proposal, tapi cuman bab 1 sampai 2. Kalau di UASnya ini kan jadi bab 1 sampai 3, jadi kita tambahkan bab 3-nya, yaitu metode penelitian. Oke, kita langsung masuk ke videonya. Jadi, untuk UASnya ini kita akan membahas terkait proposal yang berjudul Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Nah, yang pertama kita lihat dulu latar belakangnya bagaimana ya. Nah, yang pertama ada akuntabilitas dan transparansi keuangan publik makin penting. Nah, kenapa semakin penting? Nah, jadi kan tuntutannya itu maksudnya, tuntutan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan publik itu makin meningkat. Karena seiring dengan meningkatnya partisipasi publik dalam mengawasi kinerja pemerintahan, seperti itu. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah itu kan salah satu elemen penting nih dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, pelaporan keuangan yang andal, transparan, dan akuntabel itu jadi fondasi utama lah dalam tata kelola pemerintahan yang baik itu. Keuangan negara yang dikelola secara profesional bukan cuma jadi indikator dari kinerja instansi kan, tapi juga mencerminkan komitmen pemerintah terhadap prinsip transparansi dan integritas. Nah, lalu ada juga SPI atau sistem pengendalian internal itu menjadi kunci kualitas pelaporan keuangan. Nah, dalam konteks kualitas pelaporan keuangan, itu salah satu instrumen paling penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah itu kan yaitu tadi sistemnya, sistem pelaporan keuangan. Nah, pelaporan keuangan yang berkualitas itu nggak hanya mencerminkan kondisi instansi, tapi juga jadi dasar dari perencanaan anggaran, pengambilan keputusan, pertanggungjawaban kepada publik, dan pemangku kepentingan lainnya gitu kan. Nah, penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada standar tata kelola pemerintahan yang baik itu adalah peningkatan kualitas laporan keuangan serta kinerja pemerintah agar laporan dan kinerja pemerintah dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan laporan keuangan. Nah, jadi kualitas laporan keuangannya itu tadi dipengaruhi oleh bagaimana SPI diterapkan dalam suatu instansi pemerintah tersebut. Nah, yang ketiga itu DJBC berperan penting dalam penerimaan negara tapi masih menghadapi tantangan SPI seperti itu. Nanti untuk tantangannya itu sendiri kita bisa bahas di kedepannya ya. Di depan ada. Kita lanjutkan dulu yang ini. Nah, rumusan masalah untuk proposal ini yang pertama adalah bagaimana penerapan SPI di DJBC. Yang kedua, bagaimana kualitas pelaporan keuangan di DJBC. Dan yang ketiga, apakah SPI mempengaruhi kualitas laporan keuangan DJBC? Nah, jadi tujuan akhir dari proposal penelitian ini yaitu untuk untuk menjelaskan, menjawab 3 rumusan masalah berikut. Tujuan penelitian. Nah, yang pertama itu untuk menganalisis penerapan atau implementasi SPI, Sistem Pengendalian Internal di DJBC. Yang kedua, untuk mengukur tingkat kualitas pelaporan keuangan di DJBC. Dan yang ketiga, untuk mengetahui hasil penerapan Sistem Pengendalian Internal atau SPI terhadap kualitas laporan di DJBC. Itu bersamaan ya tujuan penelitian dengan
rumusan masalah tadi. Jadi kalau misalkan ada rumusan masalah, itu tujuan penelitiannya itu, yaitu tadi untuk memecahkan pertanyaan-pertanyaan pada rumusan masalah. Kita lanjut. Sekarang manfaat penelitian proposal ini ada dua jenis, ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Nah, untuk manfaat teoritisnya itu sendiri, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian akuntansi sektor publik. Nah, ini juga terkhusus pada kajian sistem pengenalan internal atau SPI dan pengaruh terhadap kualitas pelaporan sesuai dengan judul proposal kita tadi. Penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi lah bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti topik yang berkaitan dalam ruang lingkup instansi pemerintahan. Nah, untuk manfaat teoritis ya seperti itu ya untuk ya teori-teorinya gitu. Lalu ada manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan memberi masukan dan rekomendasi kepada DJBC, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam efektivitas penerapan sistem pengendalian internal (SPI). Nah, manfaat praktis ini juga bukan cuma satu ya, bisa kita lihat ada dalam dari suatu penelitian itu apa sih manfaat real yang terjadi gitu. Karena ada penelitian ini, keuntungannya untuk yang menjadi subjek penelitiannya itu apa gitu kan. Nah, ini salah satunya gitu kan. Diharapkan memberi masukan dan rekomendasi kepada DJBC. Selain itu juga em, mungkin bisa kayak penelitian ini diharapkan dapat membantu pemahaman tentang sistem penilaian internal gitu kan bisa. Atau pentingnya SPI itu sebagai faktor krusial dalam meningkatkan kualitas pelaporan itu juga masuk ke manfaat praktis. Atau em, kayak penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar evaluasi gitu kan pada pengambilan keputusan dalam merancang perbaikan sistem pengawasan dan pelaporan di DJBC. Itu kan juga bisa masuk ke salah satu contoh manfaat praktis dari penelitian ini. Seperti itu juga bagi penelitian-penelitian lain. Jadi untuk manfaat praktis itu adalah manfaat-manfaat yang secara real, secara nyata didapatkan dari penelitian. Seperti itu. Sekarang kita masuk ke bab 2 tinjauan pustaka. Jadi kan kita lagi ngebahas SPI nih, sistem pengendalian internal. Nah, jadi definisinya dulu, sistem pengendalian internal secara umum, nih secara umum. Ada beberapa definisi lain gitu ya. Jadi, tapi kita bahas dulu secara umumnya adalah suatu proses yang dijalankan secara terus-menerus dan terintegrasi oleh pimpinan, manajemen, serta seluruh pegawai dalam suatu organisasi. Jadi SPI ini dirancang untuk kayak memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, serta kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Jadi ya seperti itu SPI ini secara umumnya itu jadi kayak pedoman lah untuk dapat melaksanakan untuk dapat mencapai tujuan dari suatu organisasi seperti itu. Jadi pedomannya gitu. Dan maksudnya pedoman ini yang itu apa? Kayak turut gimana bilang ya? Pedoman yang harus dipatuhi lah. Jadi dia sejalan dengan hukum yang berlaku gitu, perundang-undangan yang berlaku. Kalau kita lihat dari bahasa pemerintahan, di undang-undang ada di peraturan pemerintah di PP ya, Republik Indonesia nomor 60 tahun 2008. SPI itu adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien seperti yang tadi kita jelaskan, gitu kan? Menurut beberapa ahli juga ada definisi sendiri terkait SPI ini. Kalau menurut Mulyadi tahun 2013, SPI meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Seperti itu. Kalau menurut Sawyers di tahun 2005, SPI itu didefinisikan sebagai sistem atau suatu proses yang dipengaruhi oleh aktivitas dewan komisaris, manajemen, atau pegawai lainnya yang didesain untuk memberikan keyakinan yang wajar tentang pencapaian tiga golongan tujuan.
Tiga golongan itu apa? Yang pertama ada kehandalan pelaporan keuangan, yang kedua efektivitas dan efisiensi operasi, dan yang ketiga kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Kalau menurut Tuna Kota pada tahun 2019, SPI itu merupakan serangkaian proses yang dijalankan oleh Dewan Direksi, manajemen, dan staf lainnya yang bertujuan untuk menyediakan jaminan yang cukup mengenai pencapaian tujuan yang berhubungan dengan operasi perusahaan, pelaporan, serta kepatuhan, agar tujuan organisasi dapat dicapai. Gitu. Nah, berikut itu beberapa contoh dari tanggapan para ahli terkait SPI itu sendiri. Masih banyak lagi definisi-definisi lain, tapi ya secara umumnya seperti ini gitu kan. Proses yang dijalankan secara terus-menerus, yang terintegrasi oleh pimpinan, manajemen, serta seluruh pegawai dalam suatu organisasi. Itu secara umumnya. Nah, kita masuk setelah definisi, kita bahas terkait faktor-faktor lah. Ini yang di tengah ini ada 4 faktor yang mempengaruhi sistem pengendalian internal. Yang pertama ada perkembangan kegiatan. Yang dimaksud dengan ini adalah perkembangan kegiatan dan skalanya menyebabkan kompleksitas struktur, sistem, dan prosedur suatu organisasi semakin rumit. Nah, manajemen hanya mengandalkan kepercayaan atas berbagai laporan dan analisa untuk dapat mengawasi operasi organisasi. Yang kedua ada tanggung jawab. Nah, tanggung jawab utama suatu SPI ini adalah untuk melindungi aset organisasi, mencegah dan menemukan kesalahan serta kecurangan yang terletak pada manajemen. Nah, oleh karena itu, manajemen harus mengatur sistem pengendalian internal yang sesuai untuk memenuhi tanggung jawab tersebut. Yang ketiga, faktornya adalah pengawasan. Yang dimaksud dengan pengawasan di sini adalah pengawasan dari satu orang yang merupakan cara yang tepat untuk menutup kekurangan yang bisa terjadi pada manusia. Nah, maksudnya itu pengawasan di sini tuh kayak saling cek lah perorangan gitu per individu satu sama lain itu saling cek. Nah, itu yang dimaksud dari faktor yang ketiga ini. Saling cek ini merupakan salah satu karakteristik sistem pengendalian internal yang baik. Faktor yang keempat adalah pengawasan built-in. Ini beda kalau pengawasan tadi itu kan saling cek. Kalau pengawasan yang built-in ini maksudnya adalah langsung pada sistem berupa pengendalian internal yang baik lebih tepat daripada pemeriksaan secara langsung dan detail oleh pemeriksa, khususnya yang berasal dari luar organisasi. Nah, jadi yang memang secara profesional gitu loh. Kayak di hire secara profesional untuk pengawasan built-in ini. Kalau bedanya dengan pengawasan, itu kan saling cek dari internalnya, maksudnya dari anggota organisasi. Nah, kalau pengawasan built-in ini dia yang eksternal gitu, pihak ketiga gitu, dari luar organisasi. Seperti itu. Nah, yang di kanan ini adalah dimensi dan indikator sistem pengendalian internal. Itu berdasarkan rumusan dari COSO ya. COSO itu adalah em, Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission. Seperti itu. Kalau di bahasa Indonesia kan itu Komite Organisasi Sponsor Komisi Tradeway. Nah, COSO itu sendiri adalah organisasi yang menyediakan kerangka kerja untuk manajemen risiko, pengendalian internal, dan pencegahan penipuan. Nah, jadi istilahnya kayak kita sebagai suatu organisasi itu berpedoman kepada kerangka kerja yang dikeluarkan oleh COSO itu sendiri, karena COSO itu kan secara global gitu loh. Ya memang mendunia gitu. Kalau kita di Indonesia juga berpedoman pada mereka gitu. Nah, dimensi dan indikator sistem pengendalian internal oleh COSO ini yang pertama adalah lingkungan pengendalian atau control environment. Nah, kalau lingkungan pengendalian ini definisinya itu sebagai seperangkat standar, proses, dan struktur yang memberikan dasar untuk melakukan atau melaksanakan pengendalian internal di seluruh organisasi. Jadi kayak ya memang di organisasinya itu gimana peraturan yang ada di sana seperti itu. Yang kedua ada penilaian risiko atau risk assessment. Nah, jadi menurut COSO, penilaian risiko itu melibatkan proses yang dinamis dan interaktif untuk mengidentifikasi dan menilai risiko terhadap pencapaian tujuan. Nah, yang dinamakan risiko itu sendiri dipahami sebagai suatu kemungkinan bahwa suatu peristiwa akan terjadi dan mempengaruhi pencapaian tujuan entitas. Dan risiko terhadap pencapaian seluruh tujuan dari entitas ini dianggap relatif terhadap toleransi risiko yang ditetapkan. Oleh karena itu, penilaian risiko membentuk dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola oleh organisasi.
Yang ketiga, ada aktivitas pengendalian atau control activities. Nah, control activities ini adalah tindakan ya yang ditetapkan melalui kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen untuk mengurangi resiko terhadap pencapaian tujuan dilakukan. Aktivitas pengendalian dilakukan pada semua tingkat entitas pada berbagai tahap dalam proses bisnis dan atas lingkungan teknologi. Yang keempat adalah informasi dan komunikasi. Nah, di COSO itu dijelaskan kalau informasi itu penting, sangat penting bagi setiap entitas untuk melaksanakan tanggung jawab pengendalian internal untuk mendukung pencapaian tujuan-tujuannya. Informasi yang diperlukan manajemen adalah informasi yang relevan dan berkualitas, baik yang berasal dari sumber internal ataupun eksternal. Dan informasi yang digunakan untuk mendukung fungsi komponen-komponen lain itu pengendalian internal. Yang terakhir, yang kelima di dimensi dan indikator SPI itu adalah aktivitas pemantauan atau monitoring activities. Nah, monitoring activities ini merupakan suatu kegiatan evaluasi dengan beberapa bentuk, apakah yang sifatnya berkelanjutan, terpisah, ataupun kombinasi keduanya yang digunakan untuk memastikan apakah masing-masing dari lima komponen pengendalian internal mempengaruhi fungsi-fungsi dalam setiap indikator. Ada dan berfungsi. Seperti itu untuk SPI. Setelah itu, kita masuk ke tinjauan pustaka terkait kualitas pelaporan keuangan. Nah, kualitas pelaporan keuangan secara umum adalah karakteristik dari informasi keuangan yang dihasilkan melalui proses akuntansi yang mampu menyajikan data yang akurat, andal, relevan, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. Ada juga berbagai pengertian dari beberapa ahli. Kita bahas sedikit. Yang pertama ada dari Bahri pada tahun 2016. Kualitas laporan keuangan merupakan kriteria persyaratan laporan akuntansi keuangan yang dianggap dapat memenuhi keinginan para pemakai atau pembaca laporan keuangan. Nah, menurut Suwarjono pada tahun 2016 juga, kualitas laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses kegiatan akuntansi atau ringkasan dari transaksi keuangan pada suatu perusahaan. Nah, kalau menurut Devitri pada tahun 2016, kualitas laporan keuangan pemerintah yaitu kemampuan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, serta dapat diandalkan sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya, seperti itu. Nah, itulah kualitas pelaporan keuangan yang baik ya. Menurut saya pribadi juga kayak suatu faktor yang menyebutkan dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya itu juga satu indikator yang baik untuk dapat menyebutkan suatu laporan keuangan itu baik ya. Seperti itu. Dapat dibandingkan ini kan dapat apa? Dapat dipahami dan dapat dibandingkan. Nah, jadi laporan keuangan yang berkualitas mencerminkan kondisi keuangan dan kinerja entitas secara transparan, serta memenuhi standar akuntansi dan regulasi yang berlaku. Kualitas laporan keuangan itu juga laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh suatu entitas pelaporan. Nah, setelah kita membahas definisi-definisinya, kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi suatu kualitas pelaporan keuangan. Yang pertama itu ada kompetensi sumber daya manusia ya, kompetensi SDM. Nah, jadi menurut Rofianti pada tahun 2011, laporan keuangan merupakan suatu produk yang seharusnya dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Nah, oleh karena itu, untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas, dibutuhkan SDM yang memahami dan berkompeten dalam akuntansi pemerintah keuangan. Seperti itu. Yang kedua ada pemanfaatan teknologi informasi. Berkembangnya teknologi informasi atau IT itu akan semakin memudahkan seseorang untuk melakukan aktivitas dan pekerjaan. Kapasitas yang belum memadai belum tentu menghasilkan laporan keuangan yang andal jika masih belum didukung dengan teknologi informasi. Dengan tersedianya teknologi informasi yang terus berkembang diharapkan akan membantu dalam proses pembuatan dan penyusunan pelaporan keuangan yang berkualitas dan tepat waktu. Nah, yang dimaksud dengan pemanfaatan teknologi informasi ini kan ya udah semakin banyak macam gadget gitu atau semakin banyak macam software yang bisa digunakan untuk membantu kita membuat suatu
pelaporan keuangan yang dengan kualitas yang lebih baik lagi seperti itu. Ada juga kayak AI sekarang kan udah banyak juga bisa dipakai lah seperti itu. Nah, yang ketiga ini yang menjadi ini pembahasan kita sebelumnya, sistem pengendalian internal. Tingkat kualitas suatu laporan keuangan pemerintah itu dapat ditentukan oleh seberapa baik pengendalian internal dalam institusi pemerintah itu sendiri. Jika pengendalian internal tersebut lemah atau rendah, maka dalam mendeteksi adanya kecurangan dalam suatu proses penyusunan pelaporan keuangan akan sulit sehingga bukti audit yang diperoleh pemerintah ini dari informasi atau data akuntansi tidak akan kompeten seperti itu. Jadi, tiga faktor penting dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas itu adalah kompetensi SDM yang pertama, lalu ada pemanfaatan TI, dan yang terakhir adanya SPI yang baik seperti itu. Nah, setelah faktor sama seperti tadi kita bahas terkait dimensi dan indikator pada kualitas laporan keuangan. Yang pertama ini adalah relevan. Nah, yang dimaksud relevan, laporan keuangan dapat dikatakan relevan jika informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan itu juga memiliki beberapa unsur yang seperti yang pertama, kayak memiliki manfaat umpan balik atau feedback value, yaitu informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat untuk mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu. Yang kedua unsurnya itu kayak em, memiliki manfaat prediktif gitu, predictive value ya, yaitu informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang gitu ke depan. Terus yang ketiga unsurnya itu kayak tepat waktu. Kayak informasi yang disajikan itu tepat waktu dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan masa kini gitu. Dan unsur relevan yang terakhir itu lengkap ya, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatar belakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah. Nah, dimensi yang kedua itu adalah andal, yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan adanya kesalahan material. Jadi data yang disajikan itu em, fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Nah, karakteristik untuk suatu informasi yang andal itu em, dia penyajiannya jujur, dia dapat diverifikasi, dan dia netral seperti itu ya. Netral ini kayak maksudnya informasi itu diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak utama seperti itu. Nah, dimensi yang ketiga adanya dapat dibandingkan. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lainnya pada umumnya. Dan yang keempat, dapat dipahami. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Seperti itu. Seperti itu untuk yang tinjauan pustaka kualitas laporan keuangan. Kita lanjutkan. Nah, di tinjauan pustaka ini juga ada penelitian terdahulu ya untuk kali ini. Eh, untuk kali ini kita ambil tiga contoh saja. Yang pertama adanya judul penelitiannya pengaruh sistem pengendalian internal dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Yang hasil penelitiannya adalah hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SPI berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Itu oleh Noftania Mokoginta, Linda Lambey, Winston pada tahun 2017. Lalu yang kedua, adanya penelitian yang berjudul Pengaruh SPI terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Nah, itu kurang lebih sama juga ya kayak punya kita gitu. Nah, hasilnya itu hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan yang kuat dan positif antara SPI ini maksudnya ini typo dan kualitas laporan keuangan daerah. Itu diteliti oleh Oka Reza Aditya dan Welly Surjono pada 2017. Dan yang ketiga, di penelitian terdahulu, ini ada judulnya Evaluasi Penerapan SPI pada Kualitas Laporan Keuangan KPPBC X gitu. Kita sensor. Ya ini kurang lebih sama ya. Kayak punya kita, bedanya kita pengaruh kalau ini evaluasi. Itu hasil penelitiannya adalah sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh KPWBC tersebut memiliki kontribusi positif dalam mendukung kinerja organisasi bea cukai walaupun belum optimal.
Itu diteliti oleh Valentina Amalia Putri, Ilyas Junjunan, dan Binti Sofiatul Jannah pada tahun 2025 tahun ini. Kita lanjut. Nah, setelah penelitian terdahulu di bab 2 itu mencakup juga kerangka konseptual. Nah, sistem pengendalian internal berperan secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. SPI mampu mendeteksi sinyal risiko atau masalah serta memastikan bahwa informasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, jadi kayak pengendalian internal itu kayak mengarahkan, ngawasin, dan mengukur sumber daya suatu organisasi juga ya. Nah, jadi di sini kerangka konseptualnya itu sistem pengendalian internal X1 itu berpengaruh pada kualitas laporan keuangan Y1 seperti itu. Nah, dari kerangka konseptual berikut, hipotesis penelitiannya adalah sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan seperti itu. Nah, jadi kita setelah selesai di bab 2-nya, tinjauan pustaka, kita masuk ke bab 3 yaitu metodologi penelitian. Nah, jenis dan pendekatan penelitian. Eh, Nah, jadi penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Pendekatan ini digunakan untuk menguji sejauh mana hubungan antara variabel independen, yaitu SPI itu, terhadap variabel dependen, yaitu kualitas laporan keuangan. Jadi ada dua variabel inti gitu ya. Penelitian kuantitatif dipilih karena dapat memberikan gambaran statistik dan pengujian hipotesis secara objektif berdasarkan data-data numerik. Nah, jadi yang menarik itu kenapa kita kuantitatif gitu loh. Kenapa nggak kualitatif sih? Bedanya apa sih? Nah, jadi kalau kita bahas perbedaannya, kuantitatif dan kualitatif itu ada banyak banyak identifikasinya gitu loh perbedaannya itu. Bisa melalui tujuan, cara pengumpulan data, atau teknik analisa gitu kan. Dari subjek penelitian juga bisa. Kalau misalkan di kuantitatif itu kan em, kita bisa bilang subjek penelitiannya itu kayak responden gitu kan. Karena merespons pertanyaan survei gitu. Nah, itu kuantitatif. Kalau kualitatif itu ya narasumber dari wawancara gitu kan. Kayak sumber informasi akurat dari dari wawancara tersebut itu kan narasumber. Nah, itulah subjeknya. Kalau perbedaan dari tujuan penelitian, kalau kuantitatif itu mengembangkan dan menggunakan model-model matematis itu kuantitatif. Kalau kualitatif itu deskriptif ya, mendeskripsikan dan menjelaskan secara rinci fenomena yang terjadi gitu secara rinci dan lengkap. Kalau dari data penelitian, kuantitatif ini kurang lebih kayak pakai instrumen pengukuran seperti kuesioner atau observasi sistematis. Yang data tersebut yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode statistik untuk menghasilkan angka-angka dan generalisasi. Kalau kualitatif, itu pengumpulan data yang tidak terstruktur melalui wawancara, observasi partisipatif, ataupun analisis dokumen seperti itu. Jadi peneliti bebas untuk mengembangkan pertanyaan untuk mendapatkan informasi detail mungkin selama proses wawancara berlangsung seperti itu. Nah, kita lanjutkan dulu. Setelah itu lokasi dan waktu penelitian. Nah, ini kan masih proposal nih, belum masuk ke penelitiannya. Jadi, penelitian akan dilakukan di lingkungan DJBC, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Waktu pelaksanaannya itu direncanakan pada rentang waktu Agustus sampai September 2025, menyesuaikan dengan akses dan distribusi kuesioner kepada responden. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai DJBC yang terlibat dalam penyusunan, pengawasan, dan pelaporan keuangan. Nah, jadi kita juga belum menentukan ya untuk pelaksanaannya ini di kantor Bea Cukai yang mana gitu. Jadi ya mungkin di kantor saya juga bisa jadi kan seperti itu. Nah, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Jumlah responden akan disesuaikan dengan jumlah kuesioner yang terkumpul dan memenuhi syarat untuk dianalisis, yaitu minimal 30 responden agar valid untuk analisis statistik dasar. Nah, jadi yang dimaksud dengan ini tadi tekniknya itu purposive sampling itu adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan memilih individu atau kasus berdasarkan kriteria atau karakteristik tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian, yaitu tadi. Jadi nanti ini samplingnya itu ditujukan kepada orang-orang yang mengurus sesuai dengan penelitian kita itu. Jenis dan sumber data.
Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner tertutup kepada responden. Data sekunder diperoleh dari laporan keuangan DJBC, dokumentasi internal, serta literatur dan jurnal ilmiah terkait sistem pengendalian internal dan laporan keuangan. Teknik pengumpulan datanya menggunakan kuesioner yang berisi pertanyaan dengan skala Likert. Nah, skala Likert ini yang 1 sampai 5 seperti itu ya, di mana 1 itu sangat tidak setuju, sampai ke 5 yang sangat setuju seperti itu. Jadi pakai kuesioner aja nanti. Setelah itu juga ada dokumentasi dan studi literatur sebagai pelengkap analisis. Kita lanjutkan. Definisi operasional variabel. Nah, variabel X-nya itu adalah sistem pengendalian internal yang ini dimensinya dan indikatornya sudah kita bahas tadi ya sebelumnya. Indikatornya mengacu pada kerangka COSO dan variabel Y-nya adalah kualitas laporan keuangan. Dimensinya juga sudah kita bahas tadi. Indikatornya mengacu pada PP nomor 71 tahun 2010 dan literatur akuntansi sektor publik. Nah, dalam teknik analisis datanya itu kita menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Itu untuk memastikan instrumen kuesioner layak untuk digunakan. Nah, yang kedua ada teknik analisis data uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, heteroskedastisitas, dan multikolinearitas. Lalu yang ketiga ada analisis regresi linear sederhana untuk menguji pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Pengaruhnya nih diuji di sini. Lalu yang terakhir adanya uji T atau uji parsial dan koefisien determinasi yaitu R kuadrat untuk mengetahui seberapa besar pengaruh SPI terhadap kualitas laporan keuangan. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan software statistik seperti SPSS atau Excel. Mungkin nanti juga kita bisa coba pakai Smart PLS juga ya. Jadi kita pikirkan ke depannya seperti itu. Ya, ini adalah slide penutup. SPI bukan sekedar formalitas, ia fondasi keuangan yang sehat. Kualitas pelaporan sama dengan cerminan transparansi. Penelitian ini mendukung penguatan sistem di tubuh DJBC. Nah, jadi sekian dari presentasi saya terkait proposal penelitian yang akan dilaksanakan ke depannya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.